فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'adzani Allah wa iyyakum minan nari ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Sekarang masuk dalam pembahasan wawul ma'iyyah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, wawul ma'iyyati, waw al-ma'iyyah hiya harfu atfin bimakna ma'a. Waw ma'iyyah ini adalah huruf ataf yang maknanya adalah ma'a. Fatufidu al-musahabata, maka dia wawul ma'iyyah itu memberikan faedah musahabah, itu menunjukkan ya kebersamaan, menyertai, musahabah. Ai maksudnya anna husula ma qablaha wa ma ba'daha fi waqtin wahidin. Maksudnya itu adalah terjadinya apa yang sebelum wawul ma'iyah dan apa yang setelahnya itu dalam satu waktu. Nahwu contohnya, la akulu wa atakallama. La akulu wa atakallama. Aku tidaklah makan sambil berbicara. Fal qail, orang yang berbicara, yang mengatakan la akulu wa atakallama, yanfi ijtima'a aklihi wa kalamihi ma'an. Dia menafikan ya makan dan berbicaranya dia itu dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi dalam kalimat la akulu wa atakallama, aku tidaklah makan sambil berbicara, ya, dia menafikan terkumpulnya antara makan dan berbicara bersamaan, yaitu terjadi dalam waktu yang sama. Baik, syartuha, syarat wawul ma'iyah ini, yushtaratu fiha an tusbaqa binafyin mahdin aw talabin. Dipersyaratkan pada wawul ma'iyah, dia didahului oleh nafi mahad dan juga talab. Ini sudah kita pahami. Baik, dia sebagaimana syarat pada fa sababiyah. Awalan, yang pertama, an-nafiyu, nahwu. Nah, untuk yang nafi, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Kita lihat di situ wa ya'lama, al-wawu wawul ma'iyyati, harfu atfin mabniyun 'alal fathi, ya'lama. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Nah, di situ wawunya ada wawul ma'iyah, tetapi yang menasabkan fi'il mudhari'nya itu adalah an mudmaratin wujuban, ya, setelah wawul ma'iyah. Wa alamatun nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Baik, kemudian juga qauluka la amuruka bil ma'ruf wa u'ridu anhu. La amuruka bil ma'ruf wa u'ridu anhu. Ya, aku tidaklah memerintahkanmu kepada yang ma'ruf, bersamaan dengan itu aku berpaling darinya. Ya, justru tidak mengerjakan yang ma'ruf tersebut. Nah, di sini lihat la amuruka bil ma'ruf. Nah, di situ ada nafi, maka waw di situ wawul ma'iyah, maka dia dinasab wa uridu anhu.
Kemudian thaniyan at-talab, yang ketiga adalah at-talab, wa yashmalu thamaniyata anwa'in, dan dia mencakup 8 macam. Hiya, ini sudah kita pahami, talab itu 8. Al-amr, an-nahyu, at-tamanni, al-istifham, ad-du'a, wal-ard, at-tahdid, at-tarajjih. Atau mengingatkan kembali, silakan lihat di pembahasan as-sababiyah terkait dengan maknanya. Yang pertama al-amru nahwu, al-amr contohnya qauluka sa'idni wa usa'idaka linatawaffaqa. Di situ sa'idni fi'il amr, tolonglah aku, wa usa'idaka, ya. Wawunya di situ wawul ma'iyah. Oleh karena itulah usa'idah, ya, di nasab. Tetapi ingat nasabnya tadi dengan an mutbaratin wujuban. Ya. Tolonglah aku, bersamaan itu aku menolongmu agar kita natawafaq, agar kita unggul. Kemudian yang kedua an-nahyu, nahwu contohnya adalah qaulus syair la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Ya. La tanha an khuluqin, jangan engkau melarang dari satu akhlak, ya, wa ta'tiya mithlahu, ya, bersamaan dengan itu engkau justru melakukan akhlak itu, ya, akhlak yang semisal dengan itu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Nah, di situ lihat la, ada la di situ, tanha itu nahi, ya. Baik, kemudian at-tamanni nahwu, tamanni contohnya adalah qauluhu ta'ala faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Ya. Baik, insyaallah jelas ini. Kemudian yang keempat al-istifham nahwu qaulus syair alam aku jaruka wa yakuna baini wa bainakumul mawaddah wal ikha. Ya. Baik. Kemudian ad-du'a, Allahumma ighfirli wa tuwassi'a alayya fi rizqi. Allahumma ighfirli wa tuwassi'a. Di situ ada doa Allahumma ighfirli. Ya. Baik, kemudian al-ard nahwu ala tazuruna wa nukrimaka. Nah, di situ ala tazuruna wa nukrimaka. Baik, kemudian di situ ada at-tahdid nahwu halla addaita wajibaka wa yashkuruka abuka. Kemudian yang kedelapan at-tarajji nahwu la'alli sa'ujahidu wa aghnam. La'alli sa'ujahidu wa aghnama. Baik, kemudian tanbih, ini ada catatan penting. I'rabul fi'lil mudhari' ba'dal fa'i wal wawi al-masbuqataini binafin aw talabin. I'rab fi'il mudhari' yang terletak setelah fa ataupun waw yang didahului oleh nafi atau tolab, itu yatawaqqafu ala muradil qaili, itu bergantung kepada maksud dari orang yang mengucapkan, wa munasabatis siyaq, dan juga sesuai dengan konteks, wala yushtaratu fihi an-nasbu daiman, dan tidak disyaratkan ya pada fi'il mudhari' yang terletak setelah fa dan waw yang didahului oleh nafi atau thalab itu tidak dipersyaratkan dia itu selalu nasab. Nah, ini penting ya, bahwa fi'il mudhari' yang terletak setelah fa ataupun waw yang didahului oleh nafi ataupun thalab itu tidak mesti harus selalu nasab, tetapi dia sesuai dengan maksud dari yang mengucapkan dan juga sesuai dengan konteks. Baik, kita lihat penjelasan berikutnya. Fa in arada as-sababiyah awil ma'iyah ya nasabal fi'lah. Nah, jikalau orang yang mengucapkan itu dia inginkan itu adalah fa sababiyah atau waw ma'iyah, maka dia nasabkan fi'ilnya. Ya. Kalau dia lihat tadi ada fa atau waw yang didahului oleh tadi nafi atau thalab, dan memang yang mengucapkan kalimat itu dia maksudkan fa-nya fa sababiyah atau waw ma'iyah, maka dia nasabkan fiilnya. Kemudian yang berikutnya wa in arada al-atfa. Nah, kalau dia maksudkan itu adalah ataf ya
atau fa-nya itu adalah huruf atau wawnya huruf atau kana i'rabul fi'li ala hasabi ma qablahu. Kana i'rabul fi'li, maka i'rab fi'ilnya itu adalah ala hasabi ma qablahu, sesuai dengan apa yang sebelumnya. Ya, namanya huruf ataf berarti kata yang setelahnya ma'tuf kepada yang sebelumnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa in arada istinafa jumlatin jadidatin rafa'al fi'la. Jikalau dia inginkan itu adalah istinaf jumlatin jadidah, memulaikan jumlah yang baru, maka dia rafa'kan fi'ilnya. Wa kanat jumlatuhu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Dan kemudian apa? Jumlahnya itu adalah khabar bagi mubtada' yang mahdhuf. Baik. Nah, ini dengan contoh tadbiq insyaallah tambah jelas. Mithalun tadbiqiyun, contoh penerapannya. Misalnya kalimat la ta'kul samakan wa tashrab. Nah, di sini labanan, belum diharokati, ya. Jangan kau makan ikan wa tashrab labanan. Bisa jadi apa? Dia dinasab ataupun yang lainnya. Baik. Makanya katanya tadi apa? Dilihat maksud orang yang mengucapkan dan dilihat konteksnya. Baik. Yang pertama, alal ma'iyah. Jadi kalau yang diinginkan oleh mengucapkan wawnya itu adalah wawul ma'iyah, maka kita membacanya la ta'kul samakan wa tashroba labanan. Wa tashroba labanan. Kita niatkan di sini wawnya waw al ma'iyah, maka tashroba dia nasab. Maknanya apa kalimat ini? Al makna ya yanha anil jam'i bainal amrayni ma'an. Jadi dia melarang untuk menggabungkan antara dua perkara bersamaan. Ya. Jadi la ta'kul samakan wa tashraba labanan. Jangan engkau makan ikan sambil minum susu. Dilarang. Makan ikan bersamaan dengan minum susu. Baik, kemudian alal atfi. Alal atfi. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan waw di situ adalah huruf ataf. La ta'kul samakan wa tashrab labana. La ta'kul samakan wa tashrab labana. Jangan ya engkau makan ikan dan minum susu. Maknanya apa? Al makna yanha an akli samak wa syurbil laban mutlaqah. Jadi makna kalimat ini tadi kalau dibaca wa tashrabu labana, la ta'kul samakan wa tashrab labanan. La ta'kul samakan wa tashrab, disukun ya. Karena dia maktuf kepada la ta'kul tadi, karena ta'kul itu jazm dengan sukun, maka tashrab juga dengan sukun. Jadi jazm. La ta'kul samakan wa tashrab labanan. Jangan kau makan ikan dan minum susu. Jadi dia melarang dari makan ikan dan minum susu secara mutlak. Ya. Adapun yang di atas tadi tidak, ya, tidak. Yang dilarang itu menggabungkan makan ikan dengan makan atau minum susu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah istinaf. Nah, kalau wawnya di situ adalah istinafiyah, la ta'kul samakan wa tashrabu labanan. La ta'kul samakan wa tashrabu labanan. Ya, jadi maknanya yanha an akli samak wa yujizu syurbal laban. Jangan makan ikan wa tashrabu labanan. Yang engkau minum susu. Maknanya apa? Melarang dari makan ikan dan membolehkan minum susu. Nah, ini kan dilihat dia bisa jadi dia wawul ma'iyah, bisa jadi wawul ataf, bisa jadi istinafiyah, dan berbeda-beda dalam apa namanya harokatnya, ya, dan juga maknanya. Baik, al-khulasah, kesimpulan, labudda min fahmi siyaqi, harus memahami konteks, li'annahu qad yata'ayyanu ahadu hadhihi al-awjuhi, karena terkadang ya yata'ayyanu ahadu hadhihi al-awjuhi, ya. Jadi dari apa namanya tiga sisi ini tadi salah satunya memang jelas. Jadi
ada satu kalimat, ya tadi kan bisa jadi waw ma'iyah, bisa jadi huruf atau bisa jadi isti'nafiyah, ya. Namun ternyata dilihat konteksnya, maka salah satunya itu memang lebih jelas, ya. Sudah bisa ditentukan bahwasanya wawnya itu memang waw ma'iyah ataupun waw atof ataupun isti'nafiyah. Atau kemudian yatarajjahu ahaduhuma, atau kemudian iya ada kemungkinan tiga ini tapi salah satunya itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Oh, ternyata dalam kalimat ini konteksnya menunjukkan bahwasanya itu isti'nafiyah lebih kuat, misalnya demikian. Kemudian tajuzu kulluha, atau kemudian memang boleh semuanya, boleh, ya, semuanya boleh. Fal marji' fi dzalika ila siyaq, maka ya semua itu apa? Kembalinya kepada konteks. Nah, jadi demikian ya yang harus dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.